Untuk teman-teman yang berpikiran mau ke Cina belajar sambil kerja, jawaban singkatnya, ilegal kuliah sambil kerja di Cina. Tapi teman-teman jangan nyerah dulu, karena pada video kali ini saya akan share pengalaman-pengalaman teman-teman saya yang kuliah sambil kerja di sini. Mereka kerja apa dan bagaimana gajinya. Dan akhir video saya juga bakal bagikan aplikasi-aplikasi wajib yang kalian harus download kalau mau kerja di Cina. Pertama-tama saya mau disclaimer dulu kalau di sini saya tidak mengajak teman-teman yang mau kuliah di sini bekerja dengan ilegal. Dan per detik ini saya juga tidak melakukan pekerjaan formal apapun di Cina. Saya quote dulu perkataan dari petugas imigrasi Cina. Kalau kalian punya visa pelajar, maka tugas kalian itu belajar bukan bekerja. Oke, kita bedakan dulu antara pekerjaan formal dan informal. Pekerjaan formal itu adalah pekerjaan yang diawasi langsung oleh pemerintah, seperti kerjaan kantoran dan lain-lain. Dan pekerjaan sektor informal itu pekerjaan selain itu. Oke, kita bahas dari yang paling formal, yaitu sektor formal. Walaupun sudah berkali-kali dibilang, hampir setiap minggu diumumkan kalau kita tidak boleh kerja di sini, tetap sangat banyak orang bekerja di sektor formal. Saya tahu beberapa orang, dan banyak juga perusahaan yang masih menerima orang yang sebenarnya tidak bisa kerja di sektor formal. Menurutku yang paling penting ketika kita mau cari kerja di sini, ini juga dari pengalaman teman-teman saya, itu level Mandarin kalian. Bahkan menurutku lagi, kemampuan kita berbahasa Cina atau Mandarin itu lebih penting daripada degree yang bakal kalian dapatkan. Karena ada cerita teman saya yang ditawari gaji 20.000 itu, dia melepaskan degree-nya dan mengambil jobnya. Itu make sense sih kalau kita cuma tujuannya untuk cari uang. Itu sektor yang ilegal dan banyaklah teman-teman di sini yang sudah kerja di sektor-sektor ini. Tapi untuk kalian yang mau sektor formal tapi stay legal, ada opsi lain. Itu dengan internship. Wah, itu pun internship ada persyaratan lagi. Kalau master seperti saya ini, minimal kalian harus di Cina itu selama setahun baru bisa apply internship. Internship lagi ada kekurangannya. Ya, namanya internship, kadang tidak dibayar, kadang dibayar, tergantung dengan perusahaannya. Tapi menurut saya, kalau kalian yang mau stay legal, internship adalah salah satu jalan yang terbaik. Karena kalau kalian bisa internship di perusahaan yang kalian impikan dan kalian perform, sangat besar kemungkinannya kalian bakal ditawarin full job setelah kalian lulus. Dan lagi ini sudah terjadi di teman-teman saya. Jadi kayaknya ini juga yang bakal saya ambil tahun depan. Internship dulu, usahakan perform, baru dapat full job setelah lulus. Sektor informal di sini baru seru karena banyak sekali pilihan yang kita bisa pilih. Yang paling populer dan paling banyak orang ambil itu jadi private tutor bahasa Inggris. Katanya dulu di sini itu jadi private tutor bahasa Inggris itu tidak ilegal sama sekali. Tapi karena ada kejadian private tutor orang luar yang kalau tidak salah dia kurang sabaran dengan anak kecil dan ada yang sesuatu terjadi, sekarang sudah dilarang di seluruh Cina dengan alasan safety, which is make sense. Takutkah juga saya kasih anakku ke orang yang tidak pasti, tidak ada background mengajarnya, nanti dipukul, nanti dicuri, bla 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 bla. Tapi sampai sekarang lagi-lagi yang namanya aturan itu pasti banyak yang melanggar. Ayo kita berhitung, bayangkan kalau dalam sehari atau sekali pertemuan itu 3 jam, dalam 1 minggu itu 3 kali pertemuan, berarti dalam sebulan itu sekitar 7.200 RMB atau sekitar 16 juta. Di Indonesia saja itu susah. Pekerjaan lain juga yang menurut saya
Oke, dan masuk akal itu jadi tour guide. Ada juga teman di sini jadi tour guide. Uangnya itu lumayan besar menurutku ya untuk mahasiswa dan untuk waktu yang kita spend. Bisa sekitar 800 kuai atau sekitar 1,5 jutaan per hari. Dan itu kalau kalian misalnya saya tinggal di Chengdu baru orang yang mau saya guide itu tinggal mau ke Beijing, pesawat kalian akan dibayarin pulang balik dan semua makanan ditanggung. Intinya 800 itu bersih. Tapi saya sangat tidak sarankan ini untuk orang-orang yang baru tinggal di Cina. Kalau kalian sudah familiar, sudah lancar berbahasa, baru saya sarankan untuk Anda. Kalau tidak, jangan susahkan diri. Pekerjaan yang ketiga itu hampir semua orang Indonesia sih pasti just tip kalau mau pulang dan pergi. Bahkan teman saya yang pulang kemarin dia bilang kalau just tip itu katanya bisa balik modal. Maksudnya balik modal balik modal kayak pulang pergi tiket pesawat begitu, which is sangat oke daripada kita rugi pulang balik. Daripada kita isi baju yang tidak jelas, mending kita isi dengan barang orang yang memungkinkan kita untuk lebih sering pulang ke Indonesia. Pekerjaan selanjutnya itu jual beli. Ini sudah jelas. Ada teman saya kemarin dia jual beli miras. Saya juga tidak terlalu mengerti bagaimana cara kerjanya, tapi intinya kalian bisa beli di sini baru jual di negara kalian. Saya juga sebenarnya lakuin kemarin waktu orang tua saya datang. Saya bawa mereka ke Guangzhou, baru kita beli barang di Guangzhou baru bawa ke Indonesia, something like that. Yang terakhir yang saya kepikiran sekarang itu kemarin ada cerita teman saya. Jadi dia ternyata saya baru tahu juga dia sering diundang-undang atau dibayar oleh kayak stasiun TV sebagai apa ya, yang orang luar yang berbicara baik tentang Cina. Intinya dia di video, di TV dibayar. Nah, ternyata saya baru tahu kalau dia buat agensi untuk orang-orang seperti dia. Jadi intinya diambil potongan dari talent yang disediakan ke stasiun TV-nya atau apapun itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang kalian bisa lakukan. Kalian bisa lakukan seperti saya ini, yang which is totally legal, guys. Saya nulis online atau buat YouTube seperti ini atau bikin video di TikTok. It can be source income. Dan seperti yang saya janjikan, ini aplikasi-aplikasi wajib kalau kalian mau cari pekerjaan di Cina. Screenshot, cari di Play Store, kalau tidak ada tulis di Google saja baru tambah APK di belakangnya. Oke, kalau video ini berguna silahkan komen. Oke, thank you.